Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abzan Awam, NIM A61122616, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Tadulako. Hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi variasi gerak, passing bawah dan passing atas dengan model problem based learning. Sekian, terima kasih. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Aku mau tanya dulu, keadaan kalian sehat semua tidak? Sehat. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai berdoa, saya absen dulu ya. Rizky Ramadan, Ya. Nabila, Nadine, Nadia, Noval, Hadir. Nur Kolbi, Ya. Said, Siti. Hadir. Kalian yang hadir ini berarti sehat semua ya? Ya. Ada yang lagi kurang sehat tidak? Tidak. Sehat semua? Sebelum kita masuk ke pembelajaran, menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membangkitkan rasa nasionalisme kalian. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita masuk ke permainan untuk melatih konsentrasi kalian. Seperti kemarin-kemarin yang sudah saya jelaskan. Ya, ice breakingnya permainan melatih fokus siswa. Pagi, 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 siang, siang, malam. Materi kita itu permainan bola voli yang dimodifikasi. Nah, bola voli yang dimodifikasi itu bola voli yang dimodifikasi, maksudnya di sini permainan bola voli untuk dewasa ada, permainan bola voli untuk anak-anak atau untuk usia SD itu ukurannya kecil, tidak seperti ukuran orang dewasa. Ada di permainan yang sebelumnya kita lakukan yaitu permainan bulu tangkis, ada namanya servis juga. Nah, ada yang pukulan lob itu sama dengan sebenarnya passing dan
apa? Servis juga. Untuk passing sama dengan apa? Pukulan apa? Backhand, forehandnya itu kalau di bulu tangkis sama dengan passing bawah dan passing atas. Gitu. Ada keterkaitan dalam permainan bulu tangkis dan voli. Kita tahu tujuan dari permainan ini. Tujuan dari bermain, Meningkatkan kerjasama. meningkatkan kerjasama. Apa lagi? Untuk melatih otot. Oke, kelompok 1 boleh. Maka kelompok 2. Kelompok 4 melatih konsentrasi. Oke. Melatih kekompakan sama. Ini kelompok 3. Apa? Melatih keterampilan. Oke. Ya. 1 atau 2 boleh. Nanti lemparkan ke kelompok yang lain pertanyaannya. Atau kelompok belakang bisa jawab atau kelompok sana. Kalau ini putaran sana boleh. Oke. Setelah mengamati kelompok 2. Oke. Kenapa pelanggaran-pelanggaran ini dan tersebut dapat terjadi? Kenapa pelanggaran tersebut Dapat terjadi dapat terjadi? Oke. Satu saja pertanyaannya. Kelompok 3. Mengapa pemain tidak boleh keluar dari posisi? Mengapa Pemain tidak boleh keluar dari posisi. pemain tidak boleh keluar dari posisi? Dari posisi. Oke. Pertanyaan kedua apa? Kelompok 3. Mengapa kita membutuhkan kekompakan dalam bermain? Oke, kelompok selanjutnya ada pertanyaannya. Kelompok 4. Kenapa bola voli membutuhkan banyak pemain? Kenapa Bola voli membutuhkan banyak pemain. bola voli membutuhkan banyak pemain? Dari kelompok 2 sampai yang bisa menjawab kelompok lain. Kenapa pelanggaran tersebut dapat terjadi? Dalam video tadi. Oke, kelompok 3 yang akan menjawab apa? Karena kurang kerjasama, Yang pertama karena kurangnya kerjasama. kurang fokus, Kurang kerjasama. dan kesalahan servis. Kerjasama. Kedua, Dan kesalahan servis. kesalahan servis. Yang ketiga apa tadi? Karena kurang kerjasama dan kesalahan servis, itu saja. Kesalahan tingkah laku. Kesalahan tingkah laku. Oke, menurut kelompok 3, kenapa pelanggaran tersebut dapat terjadi? Kesalahan terjadi menurut mereka yaitu karena kurangnya kerjasama antar pemain atau kesalahan servis dan kesalahan tingkah laku.
Tingkah lakunya di sini tingkah laku apa? Karena di dalam video tadi ada penonton, ada pemain. Nah, tingkah lakunya atau tingkah laku wasitnya atau tim garisnya? Pemain. Oke, pemain. Oke. Kalau kelompok lain masih ada yang mau tambahkan? Jawaban untuk kelompok 2. Kenapa pelanggaran tersebut dapat terjadi? Ada? Oke. Kelompok 4 ada? Yang bisa jawab? Pertanyaan dari kelompok 2? Tidak ada? Oke. Saya ya. Kenapa pelanggaran tersebut dapat terjadi? Jawaban dari kelompok 4 tadi ya saya salah sebut, yaitu kelompok 4 tadi, bukan kelompok 3. Kelompok 3 ada yang bisa jawab? Menempatkan. Oke. Pelanggaran saat bermain. Selain itu? Oke, menurut kelompok 4 kelompok 3, pelanggaran saat bermain. Jawaban untuk pertanyaan kelompok 1. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa dari kelompok 3 pemain tidak keluar dari posisi, begitu? Mengapa pemain tidak boleh keluar dari posisi? Ada yang bisa jawab? Oke. Karena itu termasuk pelanggaran. Oke, menurut kelompok 2, kenapa pemain tidak boleh keluar dari posisi? Nah, karena itu termasuk pelanggaran. Itu termasuk pelanggaran saat bermain. Oke. Masih ada yang bisa tambahkan? Oke. Kelompok 4. Karena itu adalah salah satu peraturan permainan. Karena itu salah satu peraturan permainan. Peraturan permainan. Oke. Pertanyaannya, kenapa pelanggaran? Karena pelanggaran itu sudah itu kesalahan, sebenarnya pelanggaran atau melanggar aturan. Dalam permainan ini sebenarnya kita diatur dengan kajian permainan itu, aturan permainan, yaitu peraturan bermain dari servis, passing, dan smash. Nah, servis itu ada 2, servis bawah dan servis atas. Ada passing bawah dan passing atas. Itu. Nah, dalam permainan ini yang kita butuhkan yaitu servis, passing, dan apa? Smash. Hubungannya dengan permainan lain itu sama sebenarnya. Kemudian ada namanya smash juga untuk mendapatkan poin. Nah, di sini kita lanjut ke pertanyaan kelompok 3. Mengapa pemain tidak boleh keluar dari posisi? Nah, ada keterkaitan dengan pertanyaan kelompok 2. Pemain tidak boleh keluar dari posisi, sebenarnya di situ itulah aturan. Tidak boleh keluar dari posisinya. Kalau dia jadi servis bagian belakang, tidak boleh dia maju ke depan untuk smash. Dia boleh dari belakang mengumpan bola dengan passing atas dan passing bawah. Kemudian orang yang di depan yang melakukan smash atau melompat tinggi untuk melakukan smash. Oke. Untuk
pertanyaan keempat, mengapa kita membutuhkan kekompakan dalam bermain? Nah, dalam permainan beregu semua diperlukan kekompakan untuk mendapatkan hasil. Hasilnya itu kemenangan dan poin. Poin yang kita butuhkan itu menghasilkan kemenangan. Dalam permainan bola voli, poin yang kita butuhkan yaitu 25 poin. Yang kita butuhkan untuk mendapatkan game 1 set. Jadi biasanya dilakukan ada 2 set berturut-turut untuk mendapat kemenangan. Adapun biasanya 3-1 atau 2 set untuk permainan kedua yang diperebutkan. Oke. Kita masuk ke teknik dasar bola voli. Nah, di sini passing yang sudah kita sebutkan tadi, passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas. Dalam permainan ini yang kita bahas adalah passing bawah dan passing atas. Oke. Passing atas dan passing bawah. Coba perhatikan yang ini. Nah, ini menurut kalian apa? Passing bawah. bawah. Passing bawah. Oke. Di sini passing bawah. Siapa yang bisa baca ini? Passing bawah. Passing bawah merupakan elemen utama. Oke. Passing bawah Merupakan elemen utama untuk pertahanan bergu bola yang dicatat sulit dimainkan dengan pas atas. Maka harus dimainkan dengan pas bawah. Passing bawah. Passing bawah dapat dilakukan dengan satu atau 2 tangan dan menggunakan sesuai situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila bola datang keras dan agak jauh dari badan, maka ambil dengan passing bawah 2 tangan. Oke. Passing bawah. Selanjutnya ini. Kelihatan? Kelihatan. Ini. Oke. Kelihatan. Inilah bentuk kepalan tangan kita untuk melakukan passing bawah. Tangan pertama disusun seperti ini. Ini, oke. Kemudian tangannya ini dirapatkan. Ini. Nah, oke, coba tangannya taruh seperti ini dulu. Kemudian masukkan ini. Kapan yang masukkan? Nah, ini. Bisa kan? Oke, itu. Itu posisi ketika mengambil bola dengan passing bawah. Nah, ini coba lihat bentuk ketika bola menyentuh di sini. Di sini biasanya kalau menyentuh ada kesalahan biasanya kalau di sini. Ini arahnya bola itu ini biasanya kalau kena ini arahnya tidak menentu, kanan ke kiri, kanan ke kanan. Kalau di sini posisinya bola, perkenaan bolanya kalau di sini posisi ini atau di sini bolanya akan terarah dengan baik. Kalau di sini, kalau di sini. Itu untuk passing bawah. Coba lihat gambar berikutnya ini. Nah, posisi tangannya, bola kena di bagian tangan, bagian jari-jari tangan yang kita kepal atau bagian tangannya? Oke, bagian tangan mendekati siku, di antara siku dan jari tangan itu. Nah, ini posisi ketika mengambil dengan passing bawah, posisi kaki seperti ini. Tangannya belum, tidak harus seperti ini terus tangannya. Boleh bebas dulu, kemudian ambil seperti ini. Oke, tuh. Kemudian ketika bola datang dijemput, diayunkan ke depan. Nah, tuh. Sehingga bola mengarah ke depan. Bukan kau ambilnya bola nanti
cuma ke belakang bolanya, tapi harus ke depan. Kalau kau angkat seperti ini, bolanya biasanya ke belakang. Jadi posisi tangan harus lurus. Kau ingin lurus ke sana bolanya, kasih lurus. Ketika bolanya datang ke arah kirimu, boleh kau ambil ke kirimu ini. Jadi ke kanan bolamu nanti itu bola melayang. Kalau kau ambil dia pukul dari sebelah sana, kau ambil dari sebelah kanan. Ini. Jadi bolanya tetap kembali ke arah kiri. Kalau dia dari arah kiri ke kananmu, kau ambil seperti ini. Nah. Oke, kita lanjut ke gerakan awal. Coba bacakan. Ambillah sikap normal dalam Permainan bola voli. yaitu Kedua kaki ditutup dengan badan condongkan ke depan. sedikit Berat badan menunggu pada telapak kaki. Bagian depan untuk mendapatkan keseimbangan labil untuk lebih mudah bergerak dengan cepat ke segala arah. Itu. Di sini posisi tangannya kita ambil seperti ini. Nah, ketika miring seperti ini boleh juga. Kalau arahnya boleh ke sana, kita ambil seperti ini. Kalau mau miring seperti sana tadi, kita ambil seperti ini boleh. Atau maju tangannya seperti kakinya. Posisi kaki. Jadi tumpuannya di kaki untuk keseimbangan. Tuh. Nah, kemudian gerakan perkenaannya. Oke. Perkenaan bola. Kelihatan? Coba. Baca. Tempatkan badan segera sejauh jangkauan bola dengan posisi sedemikian rupa sehingga badan dalam keadaan menghadap bola. Ayunkan kedua lengan ke arah bola dengan sungguh berat pada persediaan bahu dengan siku benar-benar lurus. Pada saat mengayun, tangan telah berpegangan. Perkenaan bola pada bagian proksimal pada bidang yang dibuat sebar mungkin dengan membentuk sudut sekitar 45 derajat dengan ayunan lengan diangkat sampai lurus sejajar dengan lantai. Apa ini? Passing atas. Gambar passing atas ini. Oke. Ini posisi tangannya seperti ini. Coba lihat. Badan agak membungkuk ketika mendorong bola. Oke. Passing atas. Coba bacakan. Atas merupakan elemen yang penting dalam permainan bola voli. Penguasaan teknik passing atas yang baik akan menentukan keberhasilan regu untuk membantu serangan yang baik. Apabila yang cara bervariasi, maka seluruh potensi penyerang regu dapat dimanfaatkan. Oke. Dari pertanyaannya kamu tadi sebenarnya sudah dijawab di sini. Ini penguasaan teknik passing itu utama. Yang dilakukan secara bervariasi, maka seluruh potensi penyerangan untuk mendapatkan poin atau kemenangan dapat dimanfaatkan. Oke, itu baca. Ambil posisi dengan sikap untuk memainkan bola berdiri dengan kedua kaki selebar bahu, salah satu kaki berada depan badan dan kaki pada tapak kaki bagian depan lutut ditekuk dengan badan merendah. Tempatkan badan sejajar mungkin di bawah bola dengan kedua tangan diangkat lebih tinggi. Untuk video keterangan dari permainan, saya bukakan dulu. Ya. Teknik dalam bermain yang akan kita laksanakan sebentar seperti ini.
passing atas dan passing bawah. Sebelum kita lakukan permainan ini atau gerakan yang akan kita lakukan, apa yang dilakukan dulu ini? Perhatikan. Pemanasan utamanya yaitu jari atau tangan. Oke. Gerakan pertama, tekuk 2 kali. Ini gerakan kedua untuk passing bawahnya. Jatuhkan ke bawah dulu, kemudian angkat bolanya ke atas. Lempar dulu, kemudian ambil dengan tangannya. Itu gerakan keduanya. Gerakan ketiganya, ini lempar ke atas, kemudian angkat. 4 ini boleh kau hitung berapa kali yang bisa kau lakukan. Dua kali, ada yang sampai 3, 4 sampai 5 kali. Ini tergantung dari kau kemampuanmu, berapa kali bisa bolanya kau passing tanpa jatuh. Tuh, gerakan keempatnya. Oke, passing bawah. Ini untuk passing atasnya. Passing atas berpasangan, keempat. Ini menggunakan net. Boleh lempar dulu. Nah, tangkap, tahan, tahan. Ini belum didorong. Gerakan kelima. Nanti gerakan keenamnya baru didorong. Posisi kakinya coba perhatikan itu. Nah. Nah. Dia dorong sudah. Nah. Ini didorong. Boleh juga dilakukan di diri sendiri seperti ini. Kalau tidak ada pasangannya, memantulkan bola berdiri. Oke, kita lanjut ini. Oke, ini.
Setelah kita lakukan kegiatan tadi, kita lakukan apa namanya? Pendinginan. Pendinginan. Pendinginan ini sama dengan pemanasan. Lawan dari pemanasan, bukan persamaan, tapi lawannya yaitu cooling down atau peregangan otot. Ini pendinginan kita lakukan agar pemanasannya tadi itu yang kita lawan, yaitu agar tidak kaku tadi, didinginkan. Pusat-pusat saraf yang ada di dalam tubuh kita itu dikasih normal kembali dengan direngangkan atau didinginkan. Makanya dikatakan pendinginan. Direnggangkan semua. Dia hampir sama mirip dengan pemanasan gerakannya, tapi dia hanya dilemaskan anggota tubuh tadi, mulai dari kepala, tangan, badan, dan kaki. Oke. Oke. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan memperagakan di lapangan. Oke. Duluan ini baru Dia tanggal jam 2, saya hari ini tanggal 1 kemarin. Tanggal 1 kemarin. Wih, bapak lama bersama. Sudah tidak di grup kok, sudah di kabar. tasnya biar Tasnya biar tinggi. Tasnya satu kan bisa aja. Kan AA mau ngaji. Oh, dia mau ngaji lagi yang ikutan. Iya, yang kristal. Ibu juga sudah di Ya. Bagiannya temanku sebenarnya jadi guru ketiga kali di sini karena dia lalu kalau tidak salah gara-gara honor di sana lebih tinggi, dia pindah di sekolah Hitnya sekarang sebelah sana. Pas pengangkatan di sana kan bukan sekolah asalnya, dia tidak lulus sana. Nah, kalau dia yang itu pas ikut saja ya sudah lulus di sini. Di sini malah orang ketiga orang lain baru ada PNS lagi, jadi dua di sini guru agamanya. Ketiga ke satu, PNS satu. seandainya dia sabar mungkin dia yang terangkat. Angkat di sini sudah. Itulah memang betul rezeki Saya baru. lalu begitu juga. Tawarin. Saya baca-baca ya baca-baca buku agama. Dan ada kita itu dua. Kadang dari Lihat iya. kadang mau jadi dosen dua-dua di anu. Akhirnya Tidak bisa fokus juga kita di sini kayak apa ini ya. Yang ketiga tadi, Pak. Angkat. Posisi. Tadi dilempar. Kemudian banting. Apa ini kalau nanti dia minta tahu supaya dia paham saya kali ini. Yang ketiganya, yang paling Kalau atas. keluar dari mereka bisa sama kelas di dalam. Oh iya. Yang merah itu. Tiga gerakan, tiga gerakan. Oke, tiga passing bawah, tiga passing. Baik. Lagi. Oke, sekali. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Maju sama Yono.